Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat di hari ke-22 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tanggal 4 Mei 2021. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. Sebelum minggu depan nanti mungkin sudah ada pengumuman libur dari prodi atau dari kampus. Nanti kita akan lanjutkan setelah Lebaran ya. Baik, kita coba sapa dulu ya. Hari ini pertemuan 10 tadi saya tunggu dari jam kurang dari jam 9 ya. Sudah jam 9 lewat berapa menit nih, lewat 5 menit kita harus mulai karena nanti waktu kita sangat terbatas untuk pertemuan kali ini dan seperti biasanya ya dibatasi beberapa menit. Yang pertama kita coba lihat dulu, tadi saya lihat sekilas yang rajin itu ada si Misbahul Anam yang saya hafal namanya. Kemudian ada Roman Zidan Ramadan Ardiansah, Mahfuz Rizky, kemudian Eki Galang Pratama, si Wulan Handayani, Muhammad Syaidi, Angela, kemudian Rizky Stefani, kemudian Rioka Valentino, Anissa, Arif Maulana, tadi Misbahul Anam. Ini namanya sudah bergeser nih sebentar. Maaf kalau nanti ada yang tidak saya sebutkan ya. Bukan tidak mau menyebutkan, tapi karena memang bergeser di sini. Baik, kita teruskan. Setelah Misbahul Anam ada Muhammad Ridho, Muhammad Iqbal. Kemudian bergeser. Muhammad Bambang, Asikil Anwar, Mulfi Mufti, Raja Preja, Muhammad Afreja, kemudian Astri Karunia, Muhammad Helmi, Nadia Fitriana, kemudian Muhammad Nurhadi, Meliana, Rimba Hidayat, kemudian Dimas, maaf ini bergeser. Kemudian Muhammad Syihab, Rici, Daniel, Muhammad Ikhwani, Exaltia Sera, mudah-mudahan saya tidak salah baca ya. Nanti saya diberitahu kalau salah baca namanya. Naufal Lazwardi, Muhammad Praditya, kemudian Adinda Dewi Pusparini, Khairulizar, Siti Zakia Salsabila, kemudian Gusti Firmansa Adril, kemudian Ahmad Isro, Muhammad Nabil Nabawi, Ririn Anissa, kemudian Fitri Adi Ramadan, dan Fitri Sari Nur Fajriyah. Baik, mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan namanya, karena memang pada saat saya menyebutkan namanya itu kan ada yang login, terus namanya jadinya bergeser. Baik, kita akan coba lihat materi kita di hari ini. Sebelumnya saya masih mohon maaf juga karena masih belum selesai memeriksa UTS-nya. Baik. Nah ini dia. Jadi nanti insya Allah akan saya coba berikan hasil UTS-nya lewat grup WA saja ya. Saya sudah bergeser ke sini. Saya geser lagi. Baik, ini saya sambil nyeting yang di OBS-nya ya. Kita coba lihat materinya ya. Nah, kita ini sudah masuk ke materi yang berikutnya lagi ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah ke materi display satu segmen, kemudian LCD juga, kita coba masuk sedikit ke dasar sensor dan aktuator.
Walaupun sebenarnya ini nanti ada lebih detail ya, dibahasnya di mata kuliah pemrograman robotika. Bisa jadi semester depan atau semester depannya lagi. Saya kurang tahu apakah nanti ada yang mengambil mata kuliah itu dari kelas ini. Tapi biasanya lanjutannya dari setelah mikrokontroler itu akan lanjut ke pemrograman robotika. Nah, kalau misalkan nanti kebetulan masih saya yang dipercaya atau diminta untuk mengajar, kita akan ketemu lagi dan akan dibahas lebih detail ya mengenai sensor dan aktuator ini. Berikutnya kita akan coba mengingat kembali ya, karena sekali lagi kalau saya itu sering lupa apa yang sudah dipelajari ataupun apa yang sudah pernah diajarkan. Kadang-kadang saya harus membuka-buka lagi materi-materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita coba lihat ya. Di awal-awal itu kita sudah mempelajari, karena ini mata kuliah mikrokontroler, jadi yang dipelajari tentu saja apa itu mikrokontroler dan komponen pembentuknya ya. Kemudian bagaimana dia dioperasikan, dari program, programmernya menggunakan apa, dan sudah dikenalkan juga mengenai Arduino Uno, kemudian Arduino yang lain juga. Kemudian ada yang master micro Arduino modul yang kita punya di kampus, yang berapa kali mungkin kawan-kawan meminta untuk praktikum, tapi saya kurang tahu apa sudah dicoba hubungi prodinya, karena saya tidak berani mengizinkan untuk kita praktikum di kampus kalau tidak ada izin dan instruksi dari prodi untuk praktikum gitu ya. Sebenarnya kalau dari edaran pemerintah saya kira itu boleh dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari COVID-19 ini ya. Tapi karena memang prodi yang masih belum mengizinkan, jadi saya juga tidak berani mengizinkan untuk kawan-kawan praktikum dan hadir di kampus ya. Baik, kemudian kita juga sudah mencoba mempelajari sistem input output yang ada di Arduino ataupun microcontroller, baik itu yang kaitannya nanti atau sebelumnya ya dengan LED, kemudian dengan displacement segment, kemudian masih lanjut displacement segmentnya kaitannya dengan model scanning, sehingga tampilannya bisa tampak oleh atau secara kasat mata itu nyala semua dari sekian banyak display digitnya ya. Kemudian kita juga sudah masuk ke bagaimana membuatnya berkedip. Ini sekedar variasi saja ya. Kemudian kita kombinasikan dengan tombol atau push button di sini. Kemudian terakhir kita sudah masuk ke LCD ya, liquid crystal display yang 16x2, dan kita yang sudah perlihatkan atau demokan kemarin adalah yang kaitannya dengan LCD yang menggunakan koneksi I2C atau I2C ya. Dan sudah kita kombinasikan juga kemarin di demonstrasinya kaitannya dengan tombol toggle ya, tombol ini bukan toggle ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke ini gambarnya kemarin ya. Kita akan masuk tadi sudah disampaikan di awal ke sensor dan aktuator. Apa itu sensor, apa itu aktuator, nanti kita coba lihat dasar-dasarnya ya. Nah, kenapa mungkin ada yang bertanya, kenapa diajarkan sensor dan aktuator? Karena mikrokontroler itu biasanya ya, kalau dia dioperasikan atau digunakan di aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana, maka biasanya dia tidak lepas dari yang namanya sensor, kemudian aktuator, ataupun juga indikator. Nah, yang kita sudah pelajari yang kaitan dengan input-output kemarin, itu beberapa di antaranya adalah, atau bukan beberapa ya, hampir semuanya kaitannya dengan indikator ya, karena ada indikator yang berupa LED, ada indikator yang berupa LCD, ada indikator yang berupa displacement segment. Nanti kita mungkin sampai juga ke indikator atau display yang menggunakan dot metric ya, dot metric display, tapi belum. Kita selingi dulu dengan yang ini karena biar tidak terlalu bosan dengan materi yang indikator ya untuk display tadi. Nah, tadi sekali lagi biasanya tidak lepas dari yang tiga ini ya. Tadi displaynya sudah atau indikatornya sudah. Indikator itu adalah biasanya yang menandai atau menandakan aktivitas yang sedang terjadi di di mikrokontrolernya ya, atau aktivitas yang ingin kita tunjukkan indikasinya ya. Jadi kalau misalkan kita ingin tunjukkan bahwa ini sekarang sedang lampu yang kita kendalikan sedang menyala, maka kita beri indikasi dengan LED kecil yang ada di modul
I/O-nya atau yang ada di sekitaran modul konsulnya istilahnya ya, pengendali utamanya itu. Nah, biasanya di sekitar situ kita beri. Anggap saja misalkan apa yang kita kendalikan itu jauh dari pengendalinya ya, dari mikrokontrolnya. Misalkan dari ruangan yang seperti saya misalkan sekarang mengajar di sini di ruang, kemudian yang ingin kita kendalikan ada di ruangan sebelah, lampu atau penerangannya ya. Nah, maka untuk melihat indikasi menyala tidaknya kan kita tidak perlu harus ke ruang sebelah. Kita hanya perlu mungkin melihat indikasi atau indikator yang ada di sekitaran mikrokontrol atau modul pengendalinya ini di ruangan saya sekarang misalkan gitu ya. Jadi tidak perlu menengok ke sebelah lagi. Nah, kemudian dari situ kita tahu, oh sekarang posisinya menyala, sekarang posisinya mati gitu ya. Kalau misalkan itu nanti berupa indikasi yang lain ya, itu kita juga bisa lihat di sini. Seperti misalkan rekan-rekan mempunyai 2 monitor ya, satu yang ada di laptopnya, kemudian satu lagi yang eksternal gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkan sesuatu di proyektor misalkan, itu kita bisa melihat dengan cara menduplikatnya ya. Jadi di displaynya diduplikasi antara yang tampil di monitor eksternal atau di LCD proyektor gitu ya, dengan yang ada di tampilan di laptop kita misalkan. Nah itu biasanya diduplikasi. Nah dengan kita melihat yang ada di laptop kita itu otomatis kita juga sudah melihat tampilan yang ada di LCD proyektornya. Selama LCD proyektornya masih berfungsi dengan baik gitu. Jadi di awal sebelum dicoba, oh sudah berfungsi. Jadi kalau misalkan LCD proyektornya ada di luar, misalkan ada acara wisuda gitu, acara pengajian atau ada acara yang lain gitu ya, nikahan misalkan. Nah itu kita tidak perlu menengok sampai keluar sana. Yang pasti sudah di awal dicek display eksternalnya itu berfungsi dengan baik. Jadi kita tinggal melihat apa yang ada di layar kita, berarti sudah juga akan tampil juga di persis dengan yang di external display-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kaitannya dengan sensor ini, biasanya mikrokontroler itu digunakan untuk melakukan sensing ya, atau penginderaan di beberapa, entah itu di lingkungan tertentu, entah misalkan untuk barang-barang atau benda-benda tertentu, entah itu nanti untuk suhu atau misalkan untuk cahaya gitu ya, atau yang lain. Nanti kita akan lihat ya. Sedangkan aktuator itu nanti kalau gampangannya sih untuk memperlihatkan bahwa apa yang sekarang sudah ada di hasil sensing misalkan ya, kemudian kita tuangkan dalam bentuk gerakan misalkan ya. Nah, atau mekanik lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, bisa jadi bukan hasil dari sensor yang kita aktualkan gitu ya, menggunakan aktuator ini. Tapi bisa juga kita hanya ingin mengetes bahwa benar tidak mikrokontroler ini bisa mengendalikan aktuator yang berupa motor ataupun yang lain. Nanti ya kita akan lihat aktuator itu apa saja yang ada di luaran sana ya. Baik, kita coba masuk dulu ke apa itu sensor ya. Mungkin sebelum saya sampaikan ada yang sudah menangkap kira-kira atau yang sudah pernah belajar atau bahkan yang sudah pernah menggunakan ini, silakan disampaikan. Raka mungkin kalau ada yang sudah pernah tahu. Raka? Halo Raka? Valentino? Anam? Oke, mungkin masih sambil tiduran ya. Kalau sambil sarapan, ya bisa jadi ada yang sarapan ya. Yang kebetulan tidak berpuasa pada hari ini, bisa jadi sekarang lagi sarapan. Atau sambil cuci muka, atau sambil yang lain ya, ngopi mungkin. Jadi tadi responnya belum nampak sih. Coba kita lihat siapa aja yang ada di sini tadi ya. Ya, Pak. Nah, ini Anam yang merespon. Sudah pernah tahu Anam apa itu sensor? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Baik ya. Baik. Anam saya anggap mewakili dari rekan-rekan yang lain. Kita akan coba lihat dulu apa itu sensor ya. Tadi sudah sekilas. Kalau ada yang mungkin ada yang bukan punya ya. Kita lihat saja di jalanan misalkan ya. Itu yang kadang-kadang kan lampu jalanan itu, nah lampu jalanan aja contoh yang sederhana ya. Itu kan tidak ada petugas yang setiap hari jalan atau ke jalanan kemudian menghidupkan lampu jalanan itu satu-satu gitu ya. Jadi mereka cukup memasangkan satu sensor cahaya, kemudian
sensor itu akan mendeteksi banyak sedikitnya cahaya yang ada di jalanan atau di luar sana, terutama untuk mendeteksi apakah sekarang posisinya siang apa malam gitu ya. Kalau misalkan posisinya banyak cahaya itu artinya kan posisinya masih siang. Maka oleh si mikrokontrolernya itu diperintahkan untuk mematikan lampu jalanannya. Jadi kalau misalkan nanti posisinya sudah sedikit cahaya atau bahkan gelap gitu ya, maka dia akan memerintahkan untuk mikrokontrolernya akan memerintahkan untuk menyalakan lampu jalanannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu adalah fungsi dari sensor ya yang ada di lampu jalanan. Kalau misalkan ada yang punya dan dipasang di lampu rumahnya juga ada ya, kadang-kadang di rumah saya kebetulan ada beberapa yang saya pasangi itu sensornya. Jadi kalau misalkan saya kebetulan tinggal pergi, jadi di rumah saya itu misalkan nanti lampunya pada saat malam hari dia nyala sendiri ya, maksudnya tidak perlu saya hidupkan matikan saklarnya. Jadi saklarnya saya hidupkan saja, nanti si sensornya yang akan mengontrol bahwa sekarang posisinya siang berarti lampu dimatikan, sekarang posisinya malam maka lampu dihidupkan, seperti itu ya. Nah, kalau lebih detailnya ini pengertian dari sensor adalah perangkat yang mendeteksi perubahan ya dari sisi elektrik atau dari sisi fisik atau dari sisi kuantitas yang kemudian memproduksi sebuah output atau luaran yang berhubungan dengan perubahan dari kuantitas tadi ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah dicontohkan perubahan intensitas cahaya misalkan atau perubahan nanti suhu atau perubahan kelembapan atau perubahan yang lain ya, maka itu kemudian diubah atau dideteksi dan diberikan outputnya berupa perubahan secara elektrik atau fisikal gitu ya. Nah, dari sensor tadi. Nah, kurang lebih seperti itu dari sumber yang kita peroleh ini. Mana sumbernya kita? Nah, ini dia. Nanti bisa ditelusuri ya sumbernya dari situ. Jadi kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian tahu persis itu dia ambil sumbernya dari mana. Baik, kita coba lanjutkan lagi. Oh ya, kita masuk ke tipe sensor ya. Jadi kalau tadi kita sudah sedikit melihat pengertian sensor, bentar dia ngecek. Nah, ini dia. Ada yang bertanya nih dari chat ya. Remote TV termasuk sensor apa? Gini, remote TV itu bukan sensor, tapi penerima dari perintah di remote itu yang merupakan sensor. Nah, itu namanya sensor inframerah ya. Karena di TV kita itu rata-rata menggunakan LED inframerah. Jadi ada inframerah pengirim inframerah apa sih namanya? Infrared transceiver namanya ya, atau pengirim sinyal inframerah. Sebenarnya kalau misalkan mau melihat dia berkedip-kedip atau memancarkan sinyal inframerah apa tidak, itu nanti bisa dicoba menggunakan kamera handphone ya. Jadi kamera handphone kemudian diarahkan ke moncong dari inframerah dari remote. Jadi kalau misalkan remote itu kan kalau misalkan anggap ini remote gitu ya. Nah, ini remote. Ini kan ada bagian ujung depannya. Jadi kita biasanya kan mengarahkan demikian ke TV atau ke ke LCD atau ke perangkat yang kita ingin kendalikan yang AC misalkan. Tadi TV ya contoh yang di sini yang ditanyakan. Nah, itu bagian ujung depannya biasanya kan ada bulatan warna putih biasanya, atau kadang-kadang ditutup dengan akrilik warna hitam. Nah, kalau misalkan kita ini ya arahkan kamera handphone ke sini, mungkin agak terganggu nih karena ada background saya ini. Di atas sini ya, tadi kan ada LED inframerahnya, itu diarahkan ke situ. Kemudian kita pencet tombol si remote-nya, maka di kamera kita biasanya bisa menangkap kedap-kedipan ya, kedipan atau cahaya yang muncul dari LED inframerah atau infrared transceiver-nya tadi, yang pengirim inframerahnya tadi. Nah, itu artinya bahwa remote kita itu sedang memancarkan sinyal inframerah dengan frekuensi tertentu. Yang sinyal itu kemudian oleh penerima atau sensor inframerah yang ada di TV itu biasanya ditangkap. Nah, jadi ini contoh. Terima kasih yang sudah menanyakan ini ya. Ini ya contoh realnya. Tipe sensor yang ada di TV kita ya. Jadi itu tipe sensor inframerah. Baik, kita lanjutkan. Bukan tipe sensor ya. Ini sensor inframerah. Nah, kita lihat ya. Jadi sensor yang paling sering digunakan di di luaran sana itu menurut sumber ini
berdasarkan kuantitas yang diukur ya. Itu biasanya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nah jadi yang pertama ini adalah arus listrik ya. Jadi arus listrik ini yang biasanya di sensing atau di deteksi menggunakan sensor ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya bukan punya lagi ya. Biasanya di rumah-rumah itu kan ada meter listrik. Nah itu mereka di satu sisi mendeteksi arus listriknya. Jadi kalau misalkan arus listriknya mengalir, maka nanti kalau dia masih menggunakan model magnetik ya dia akan memutar itunya di meternya itu akan berputar sehingga nanti dia akan mengubah nilai dari kWh meter yang terpakai. Nah kalau itu yang masih menggunakan ini ya model lama ya. Kalau yang menggunakan model prabayar yang menggunakan token atau pulsa, maka itu beda lagi. Dia akan mendeteksi arusnya kemudian akan mengurangi sisa pulsa listrik yang ada di meter situ ya. Jadi misalkan arusnya mengalir sekian, kemudian nanti akan dikalikan dengan tegangan listriknya yang 220, kemudian nanti akan menghasilkan nilai daya, kemudian dayanya itu yang kemudian dikurangi dengan yang ada di yang sudah dibeli maksudnya oleh si pelanggannya. Misalkan dia sudah beli 10 kWh gitu ya, maka yang terpakai misalkan dari sekian ampere listrik yang digunakan oleh si penggunanya dikalikan dengan tegangan 220, kemudian nanti akan menghasilkan dayanya. Daya itu kemudian berapa lama, misalkan 1 jam, maka itu akan dihitung berapa kWh yang terpakai. Lebih seperti itu ya. Nah, itu yang kaitannya dengan electric current. Nah, jadi sensor yang menyensing atau mendeteksi aliran listrik ya. Kemudian ada lagi yang kaitannya dengan potensial otomagnetik ya, atau radio sensor ini contohnya misalkan kalau di remote mobil itu ya. Nah remote mobil itu biasanya kan saya menyebutnya remote mobil ya, karena remote mobil kan dia tidak perlu diarahkan ke mobil ya kan, seperti remote TV. Pokoknya dipencet aja open lock ya atau unlock, lock atau unlock seperti itu. Jadi bolak-balik lock unlock gitu. Atau mematikan atau menghidupkan alarm misalkan. Nah itu termasuk dalam kaitannya dengan ini tadi radio sensor ya. Jadi yang sederhana ya itu dia menggunakan sinyal elektromagnetik ya sebenarnya dengan frekuensi tertentu, kemudian dia memancarkan frekuensi radio dengan frekuensi tertentu tadi oleh si sensor magnetik atau potensial atau radionya tadi itu deteksi ada yang memancarkan frekuensi radio dengan frekuensi radio tertentu, kemudian itu yang dideteksi dan ditangkap sebagai perintah untuk mengunci gitu ya, atau membuka kunci. Ya, saya sambil memantau di chat ya. Hari ini ada 58 kurang 2 berarti 56 orang ya. Berarti ada 18 orang yang tidak hadir ya. Atau belum hadir ya. Baik, berikutnya tipe sensor yang ada itu adalah kaitannya dengan kelembapan ya. Mungkin ada yang pernah lihat kalau ada yang punya rumah walet ya, atau yang ada yang punya di rumahnya biasanya ada juga. Sekarang itu sudah murah harga sensor gabungan sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor apa lagi ya satunya itu ya. Tapi yang seingat ada sensor suhu dan kelembapan, dan ada jam kalau tidak salah ya di situnya. Itu sudah kurang dari 50.000 harganya. Kalau dulu di atas 100.000 harganya, sekarang sudah separohnya. Nah, untuk sensor kelembapan itu ada sensornya sendiri. Saya pun belum sempat menggunakan itu secara langsung ya, karena dulu masih dalam bentuk rancangan waktu saya S1, merancang untuk mengontrol rumah pembudidayaan jamur merang ya dulu ya. Jadi menggunakan sensor suhu dan sensor kelembapan, karena jamur merang itu kan kebetulan dia punya spesifikasi kelembapan dan suhu, sehingga untuk dia bisa berkembang dan bisa dibudidayakan itu perlu dijaga suhu dan kelembapannya. Nah ini saya belum pernah menggunakan secara langsung memang sensor ini, tapi yang saya tahu seperti itu ya. Nah termasuk juga kalau misalkan ada yang punya rumah walet, biasanya kan sensor kelembapan ini digunakan untuk mengontrol rumah waletnya itu. Jadi kalau misalkan dia terlalu panas itu kan artinya bisa jadi kering nanti. Nah nanti ada sistem penyemprot
uap airnya yang hidup pada saat kelembapannya kurang dari sekian persen gitu ya. Jadi satuan kelembapan itu biasanya dalam persen. Kalau sampai 100% bahkan lebih itu biasanya artinya sudah basah kuyup gitu ya. Kalau misalkan sensor kelembapannya ini dimasukkan dalam air ya bisa jadi kelembapannya bisa 100% atau kurang lebih 100% gitu ya. Kemudian fluid velocity or flow sensor. Nah ini juga biasanya sudah ada nih ya di rumah kawan-kawan atau rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kebetulan berlangganan PDAM ya, air PDAM. Nah, itu biasanya di situ kan ada meter yang mendeteksi aliran, baik itu aliran sama aliran air ya. Jadi kalau misalkan aliran airnya kencang, maka nanti dia akan juga berputar dengan kencang sehingga indikator pemakaian biasanya dalam apa ya? Dalam kubik ya biasanya. Dalam kubiknya itu juga akan cepat biasanya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya kan dihitung dalam 1 bulan sudah berapa kubik yang digunakan. Nah, rata-rata kalau saya sendiri itu mungkin karena ada 6 orang di rumah saya itu di sekitar 20-an kubik atau di atas sedikit gitu ya dari 20 kubik pemakaian setiap bulannya. Nah, itu untuk fluid velocity ya atau flow sensor. Nah, kemudian ada lagi pressure sensor. Ini juga kalau misalkan ada yang punya pompa air yang kebetulan ada misalkan dia punya bunyi ceklak ceklik gitu ya. Itu artinya ada pressure sensornya ya yang kalau misalkan kita buka keran gitu ya, maka dia akan membuka tekanannya ini. Jadi close saja gitu ininya pressure sensornya sehingga airnya bukan air, pompanya dihidupkan. Kalau pompanya dihidupkan airnya mengalir gitu ya dari kerannya. Kemudian kalau misalkan kita tutup ya kerannya, maka tekanannya kan akan tinggi tuh. Karena tekanannya tinggi kemudian sensornya akan dilepas jadinya oleh pressure sensornya ini. Sehingga aliran listrik ke pompa airnya biasanya dimatikan dan air pun tidak jadi mengalir. Nah, berhenti mengalir. Kurang lebih seperti itu. Makanya kalau misalkan pompa air yang menggunakan pressure sensor, kemudian ada kebocoran di pipanya ya biasanya atau di kerannya, itu biasanya akan menyebabkan bunyi-bunyi yang mungkin dalam setiap menit akan bunyi atau dalam setiap setengah jam misalkan ada bunyi ceklak gitu ya. Artinya dia mendeteksi ada kebocoran pipa. Nah, ini salah satu juga yang digunakan biasanya untuk mendeteksi adanya kebocoran ini ya, kebocoran air misalkan. Kalau itu berkaitannya dengan tekanan air. Kalau misalkan nanti itu tekanan gas itu juga digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas. Kalau misalkan yang dialirkan bukan cairan ya, tapi gas misalkan. Nah, lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Nah, ini ada lagi kita lihat dulu ya yang ada di sini. Sensor ya ini berhubungan dengan RFID kah? Nah, jadi ya. Ada lagi ya yang RFID sebentar. Tadi masuk di mana ya? RFID itu beda lagi ya. Jadi oh ya, tadi di magnetik itu sedikit ada hubungannya dengan mungkin tadi bertanyanya pada saat saya menjelaskan potensial or magnetik atau radiosensor ya. Kurang lebih demikian ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sekarang kan mestinya punya EKTP ya yang berwarna biru itu. Nah itu sudah sebenarnya adalah kartu RF yang kalau misalkan deteksi dengan RFID itu akan muncul atau akan keluar angkanya ya. Tapi angka itu bukan berarti menunjukkan nomor NIK atau nomor KTP ya, tapi itu menunjukkan ID dari si kartunya. Jadi kalau misalkan RFID itu kan ini biasanya sudah terekam di kecamatan ataupun di dinas capil nomor RFID sekian gitu ya, misalkan 1234 punyanya si Anam misalkan itu sudah terhubung ke basis data yang namanya Muhammad Misbahul Anam misalkan umurnya sekian tahun gitu ya, alamatnya di mana, orang tuanya siapa dan seterusnya ya. Nah itu jadi sekali lagi yang tersimpan di dalam kartu KTP kita ataupun di SIM kita itu ya, itu biasanya nomor dari atau identitas kartunya, bukan identitas orangnya. Jadi kalau misalkan dideteksi pun menggunakan RFID reader,
itu bukan data-data dari si pemilik KTP-nya yang keluar, kurang lebih seperti itu. Itu tadi kaitannya dengan RFID ya, di magnetic atau radio sensor tadi. Nah, itu sumbernya di sini ya. Nah, kita teruskan ya, masih ke tipe sensor yang lain. Ini tipe sensor thermal atau panas atau temperatur tadi ya, sudah saya sempat sebutkan. Bisa jadi ini penggunaannya di kalau yang punya air conditioner ya atau AC di rumah itu juga sebenarnya ada sensor temperaturnya di sini. Jadi setiap kalau misalkan dia sudah mendeteksi temperatur di dalam ruangan itu sekian derajat sesuai dengan yang kita inginkan ya, misalkan 27 derajat atau 26 derajat, maka kalau sudah mencapai suhu sekian itu sesuai yang diatur tadi, maka dia akan mati ininya, apa namanya, kompresornya ya. Yang hidup hanya misalkan fan-nya saja, tapi pendinginnya, kompresor pendinginnya itu akan dimatikan. Nah, itu biasanya untuk menghemat pemakaian energi listrik juga ya, jadi tidak selalu hidup. Kecuali misalkan ada yang ya mungkin tidak terlalu paham ya, atau apa sih namanya, terlalu bernafsu untuk mendinginkan sekali ruangannya. Jadi di setting AC-nya itu di siang hari seperti ini misalkan, atau di pagi hari seperti ini itu sampai 18 derajat. Ya tentu saja AC-nya akan terus hidup mungkin sampai siang, atau bahkan kalau misalkan itu sampai sore ya, itu akan terus hidup. Kenapa? Karena suhu 18 derajat itu di panas terik siang hari atau bahkan sore hari itu biasanya tidak akan pernah tercapai. Jadi si AC-nya akan terus hidup. Nah, itu artinya berapa energi listrik yang digunakan untuk mendinginkan ruang sampai segitu itu tidak akan pernah tercapai. Menurut saya ya, itu nyaris tidak pernah tercapai. Kecuali memang itu ruangannya kecil gitu ya, kemudian AC-nya besar, kemudian suhu sekian itu bisa jadi dengan ditutupi apa namanya, tidak ada cahaya matahari yang langsung masuk ke dalam ruang atau memanaskan dindingnya, itu bisa jadi akan bisa dicapai. Tapi kalau tidak, masih dindingnya masih kena cahaya matahari langsung, nah itu bisa jadi tidak akan pernah tercapai suhu sekiannya. Nah, kalau yang semikian itu biasanya kan di tembok-temboknya dipasangi apa namanya, apa istilahnya ya, peredam panas dan lain-lain itu untuk mengantisipasi tadi suhu mataharinya itu, atau tembok yang terkena matahari langsung atau panas matahari itu langsung mengenai tembok yang ingin didinginkan tadi. Ya biasanya itu khusus ya ruangannya untuk pendingin ini ya, pendingin apa namanya, misalkan lemari es atau pendingin untuk makan makanan yang tertentu ya. Nah, berikutnya ada proximity sensor ya. Kalau tidak salah ini biasanya ini untuk mengukur jarak kalau tidak salah. Nanti akan kita contohkan juga. Nah, salah satunya adalah nanti yang menggunakan ultrasonic sebagai proximity sensor. Nah, kalau ada yang punya robot itu ya, atau ada yang pernah melihat robot yang menggunakan sensor ultrasonic, itu biasanya yang paling gampang itu kalau di luar ya, kalau ada yang belum pernah melihat robot yang menggunakan sensor ultrasonic, itu adalah sensor mundur dari mobil biasanya ya, yang non kamera ya. Jadi yang menggunakan sensor ultrasonic atau sensor ping kalau istilahnya kalau di saya ya, atau di kami itu biasanya menggunakan kata-kata sensor ping. Nah, itu kalau di mobil ya, biasanya kalau dia sudah mencapai jarak tertentu antara sensor itu atau bumper mobil yang dipasangnya sensor proximity tadi ya, kemudian dengan benda di sekitarnya, maka dia akan menimbulkan bunyi atau mengindikasikan bunyi. Nah, kita belum sampai ke indikasi bunyi ya. Kalau yang kemarin kita pelajari itu sampai indikasi berupa LED, LCD, dan segmen display. Nah, kalau yang berupa bunyi kita belum sampai ke sana. Nah, nanti mudah-mudahan kalau sempat kita akan coba menggunakan apa namanya, indikasi berupa bunyi. Jadi kalau misalkan dia sudah jaraknya setengah meter ya, kalau di mobil itu biasanya dia akan membunyikan bunyi apa namanya, buzzer ya, istilahnya buzzer nih gitu. Kalau misalkan masih di atas 1 meter dia paling bunyi titit nitit gitu ya, hanya itu aja, atau bip 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 gitu. Tapi kalau misalkan sudah setengah meter bahkan kurang, dia akan berbunyi dengan nada tanpa jeda seperti itu. Yaitu sensor yang ada di mobil ya. Kemudian ada optical sensor. Optical sensor ini kalau dulu ada apa sih namanya, VCD player atau DVD player gitu ya, itu salah satunya menggunakan optical sensor. Kalau yang umumnya sekarang sensor optik itu adalah kamera yang sekarang kita gunakan untuk
Zoom meeting ini. Yang baik itu dipasang di laptop, baik itu yang dipasang di di handphone atau yang dipasang di kamera eksternal dari PC-nya seperti itu ya. Nah, itu optical sensor. Nah, saya juga gunakan optical sensor ini di penelitian-penelitian terakhir saya karena memang apa yang ada di optical sensor itu tidak apa istilahnya ya, tidak ada yang semu istilahnya. Artinya gini, apa yang ditangkap oleh optical sensor itu memang betul-betul misalkan dia menangkap gambar atau image atau citra orang ya, ini berarti dia memang orang. Tapi kalau misalkan proximity sensor gitu ya, atau sensor jarak tadi, kalau dia mendeteksi jarak tertentu itu bisa jadi orang, bisa jadi benda, bisa jadi tembok, bisa jadi binatang gitu ya. Jadi tidak jelas ininya bendanya itu apa? Apakah benda padat, apakah benda berupa makhluk hidup gitu ya, atau yang lain gitu. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan menggunakan optical sensor itu jelas terlihat gitu ya. Nanti tinggal diolah apakah kita mendeteksi manusia saja, apakah mendeteksi warnanya saja, apakah mendeteksi binatang atau mendeteksi mobil saja, atau mendeteksi sepeda motor saja gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan optical sensor. Nah, kemudian yang ke-9 ini position sensor. Ini kalau di handphone yang sekarang yang Android gitu ya, atau yang iOS sistem operasinya itu sudah dilengkapi dengan GPS ya. Nah, itu salah satu position sensor. Jadi kalau misalkan 6 sekarang posisinya di mana itu kan bisa di-share ke kawan yang lain, ke siapa namanya? Nadia misalkan. Kata si Nadia, 6 posisi di mana? 6 lalu share location gitu ya, atau bahkan live location sharing. Jadi kemanapun si Anam bergerak itu oleh si Nadia terdetek ini dia ada di mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Atau sebaliknya. Nah kemudian chemical sensor ini kimia ya, sensor kimia ini biasanya mendeteksi kalau misalkan yang sekarang itu kan ada namanya Genos ya. Genos itu yang digunakan untuk mendeteksi apakah seorang itu positif, apakah negatif terkena virus corona ya, atau COVID-19. Nah itu kan menggunakan sensor chemical ya. Chemical itu ya kimia ya. Jadi yang deteksi itu adalah ini napas ya atau udara. Nah ada juga mungkin yang menggunakan sensor chemical ini untuk mendeteksi misalkan golongan darah gitu ya, atau mendeteksi misalkan gula darah, atau mendeteksi misalkan apalagi selain gula darah, kolesterol gitu ya, atau misalkan asam urat. Ya biasanya kan itu di darah kita dimasukkan di dalam sensor tertentu, kemudian dimasukkan di dalam alatnya itu, kemudian alat akan membaca berapa nilai gula darah, berapa nilai asam urat, berapa nilai kolesterol dari seseorang ya di kondisi saat itu. Baik, chemical sensor. Kita teruskan, mungkin ada yang bertanya lagi silakan ya. Kalau sungkan bertanya lewat langsung, ya ada lagi. Nah ini dia nih. Kalau pas ke mall Pak ada pintu yang otomatis kebuka. Nah ini dia. Ini ada kalau seingat saya sih namanya nanti kita pelajari di sini. Namanya motion sensor, atau juga dia menggunakan proximity sensor yang tadi ya, yang nomor berapa tadi proximity sensor? Nomor 7 ya proximity sensor. Jadi proximity sensor itu dia akan mendeteksi ada benda apa tidak di depan pintunya gitu ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan ini sering ke mall ya, ada pintu di mall yang katanya bisa terbuka sendiri dengan kita hanya berdiri di depannya gitu ya. Jadi mungkin kita berdiri setengah meter di depannya atau bahkan 1 meter di depannya dia sudah ada. Salah satunya menggunakan proximity sensor tadi, atau sensor yang lain dia menggunakan yang namanya sensor gerak ya. Kalau nanti kita akan belajar itu namanya PIR sensor, paired infrared sensor ya. Jadi dia mendeteksi medan infrared dari sekitarnya ya. Kalau misalkan ada gerakan medan inframerah di sekitarnya itu, kemudian itu yang dideteksi oleh sensornya yang menandakan bahwa ada orang gitu ya yang sedang berada di sekitar situ. Konon di badan kita ini mungkin ada
sinyal inframerah yang dipancarkan juga ya, selain tadi dari remote TV atau remote AC gitu. Nah, tadi sudah mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Saya tidak hafal nih yang bertanya sih. Kalian ya? Oh, bukan, Exceltia ya. Baik, kita teruskan. Ada lagi yang namanya environment sensor. Environment sensor ini apa ya istilahnya ya? Ini adalah sensor yang bisa jadi digunakan untuk mendeteksi keadaan lingkungan sekitar ya. Jadi bisa jadi ini merupakan kombinasi dari beberapa sensor atau bisa jadi masih kaitannya dengan optical sensor tadi. Bisa juga dia menggunakan apa ya, saya lupa ya namanya itu, kayak model radar gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang pernah melihat mobilnya Google ya, yang jalan-jalan di jalanan itu ada namanya, aduh saya lupa namanya. Intinya dia pakai model radar gitu. Tapi kalau misalkan di bandara itu kan ada di Jalan Ayani itu, kalau kita bandara yang lama ya, itu kan di samping, di jalan rayanya itu, di samping jalan itu ada stasiun radar. Nah itu dia menggunakan apa namanya, sonar yang kemudian diarahkan mengelilingi gitu ya, mengelilingi area dari bandara, kemudian untuk mendeteksi apakah di lingkungan sekitarnya itu ada benda yang bergerak, benda terbang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada drone yang terbang di sekitarnya itu juga oleh si stasiun apa namanya, radarnya juga akan kedeteksi. Nah ini termasuk dalam kategori environment sensor. Tapi kalau misalkan environment sensor ini yang dimaksud adalah berupa kamera pengawas gitu ya di suatu area, maka itu bisa jadi dia dalam bentuk optical sensor. Jadi ada hubungannya dengan optical sensor tadi. Tapi kalau misalkan environment sensor yang dimaksud dengan apa namanya, radar tadi, salah satunya itu ya. Nah termasuk yang di ini ya, di tadi mobil yang Google yang jalan-jalan sana kemari, kemudian dia apa sih namanya, menyensing apa yang ada di sekitarnya, sehingga kalau misalkan dia jalan ke depan CIMIC Banjarbaru yang ada di Sultan Adam sini gitu ya, kemudian kita akses ke Google Street gitu ya, maka kita akan bisa melihat sekitaran atau kurang lebih 360 derajat yang ada di sekitaran depan kampus CIMIC Banjarbaru itu ya, apa namanya, keadaannya. Nah itu karena dia juga menyensing sekitarnya, jadi ditangkap dan direkam gitu ya keadaannya. Nah berikutnya yang sensor yang lain adalah magnetic switch sensor. Ini ada yang kalau saya digunakan magnetik ini dulu ya, ada namanya sensor yang dipasang di pintu itu. Jadi kalau misalkan apa namanya, antara pintu itu ketutup, maka antara magnetic sensornya itu dengan magnetnya yang terpasang di pintu itu dia akan berdekatan gitu ya. Karena berdekatan, oleh si magnetic sensornya dideteksi, oh ini ada pintunya ketutup. Kalau pintunya ketutup maka alarmnya dimatikan. Nah itu mungkin ada yang pernah lihat ya apa namanya, alarm pintu yang berupa magnetik itu. Nah kemudian kalau misalkan pintunya kita buka dan keadaan alarmnya dalam keadaan hidup, maka si sensor magnetiknya akan mendeteksi bahwa sekarang kondisi si apa namanya, si pintunya kebuka. Karena pintunya kebuka gitu ya, ini dianggap mungkin ada penyusup atau ada orang yang masuk tanpa izin gitu ya. Tapi kalau misalkan si empunya rumah yang masuk, maka dia bisa mematikan alarmnya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sensor yang lain ya yang ada di luar sana, tapi paling tidak 12 itu yang mewakili dari beberapa sensor yang ada di luar sana, termasuk tadi ya yang yang tadi ditanyakan oleh kawan-kawan kita, baik itu untuk TV, infrared sensor, kemudian ada juga tadi yang mendeteksi gerakan ataupun inframerah yang ada di pintu mall gitu ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk contohnya. Tadi sudah disebutkan contohnya sambil saya menjelaskan. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang lebih detail kaitan dengan sensor. Nah, kita akan masuk contoh sensor ultrasonic ya. Atau tadi di penjelasan awal itu disebut sebagai proximity sensor.
Kenapa saya sebutkan atau sampaikan ininya dalam bahasa Inggris, mohon maaf sumbernya ke tumpang atau ke tindih di sini ya. Karena memang biar kita sambil belajar juga menerjemahkan apa yang memang sudah di luar sana berikan pengertiannya ya, seperti ini misalkan ultrasonik ini sebenarnya adalah pada prinsipnya ya seperti radar gitu ya, atau sonar juga, tapi dia cenderung mengarah ke hanya beberapa derajat ya, misalkan 30 derajat gitu ya ininya, jangkauan sudut dari pancaran inframerah ya, apa sih ultrasoniknya ini. Kemudian kalau misalkan kita pancarkan tanpa kita tangkap lagi juga itu tidak bisa mengindikasikan apa-apa ya. Karenanya biasanya sensor ultrasonik itu dia sepasang, ada ultrasonik transceivernya atau pengirimnya, kemudian dia nanti juga menggunakan satu lagi sensor ultrasoniknya yang menangkap pantulannya ya. Jadi misalkan kalau dia dipantulkan tadi ya, kalau dipasang di mobil, maka setelah dia mengirimkan sinyal ultrasoniknya, kemudian pantulannya itu kemudian ditangkap lagi oleh si sensor ultrasoniknya. Nah, pantulannya itu kemudian dihitung berapa cepat atau seberapa lama pantulan itu ditangkap oleh sensor ultrasoniknya, kemudian dikonversi ke dalam bentuk satuan yang lain sehingga kita kemudian mendapatkan satuan misalkan sentimeter atau satuan meter atau satuan milimeter gitu ya, tergantung nanti dia bisa mengukur sampai resolusi berapa, pertama masih dalam satuan meter kah atau masih dalam satuan sentimeter atau bahkan sudah masuk ke dalam satuan milimeter gitu ya mengukurnya. Nah dari situ kita kemudian bisa tahu, oh kalau misalkan waktu pantulnya 1 detik misalkan gitu ya, maka jaraknya artinya benda yang dideteksi itu adalah 1 meter misalkan. Ini contoh saja ya, sebenarnya ada perhitungan perhitungan detailnya. Nanti kalau sudah masuk ke program itu biasanya ada perhitungan detailnya, ada standar perhitungannya. Jadi kita tidak asal ngawur, karena kalau misalkan kita harus mengalibrasi dari awal itu mungkin agak lama. Tapi kalau misalkan kita sudah dapat informasinya pantulan sekian milidetik misalkan itu artinya jaraknya sekian sentimeter. Nah, ada pun frekuensi yang dipancarkan oleh ultrasonik transceiver atau pengirim sinyal ultrasonik itu sekitar mungkin 40 kHz ya. Kalau manusia itu kan mendengarnya itu dari 20 Hz sampai 20 kHz ya. Artinya kalau misalkan kita disuruh mendengarkan sinyal ultrasonik ini, kita juga bisa jadi tidak bisa mendengar karena saking tingginya frekuensinya ya. Jadi untuk mendeteksi ada atau tidaknya sinyal ultrasonik ya kita harus menggunakan sensor ultrasonik ya. Masih jalan. Oke. Ya, masih jalan linknya ya. Baik. Nah, di sini sudah disampaikan ya, sudah disampaikan pengertian dari detail dari sensor ultrasonik. Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ini adalah foto atau gambar dari sensor ultrasonik yang umum dijual di pasaran ya. Dia yang modelnya seperti ini. Kalau yang dipasang di mobil itu biasanya modelnya jadi satu antara pengirim dan penerimanya, itu lebih simpel biasanya. Bentar, saya ngecek ini dulu. Cek kondisi dari live streaming. Dan tidak ada gangguan. Baik, itu contoh nih ya. Gambar dari sebuah sensor ultrasonik. Nah, di sini di salah satunya ini adalah pengirim dan salah satunya penerima. Kalau di jeli di sini di gambar yang saya tunjukkan di slide ini itu terlihat ada tulisannya T, nah ini yang atas ini ya, atau yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanannya itu R. T itu artinya transceiver, kemudian R itu artinya receiver. T itu pengirim, kemudian R itu adalah penerima. Karena tadi disampaikan di awal dia perlu mengirim dan kemudian menangkap hasil pantulannya ya. Disitulah kemudian kita tahu dan bisa menghitung seberapa
jarak dari benda yang dideteksi atau memantulkan sinyal ultrasonik tadi. Nah, kemudian untuk temperatur sensor sendiri tadi virtual ultrasonik yang sudah dijelaskan, kita belum sampai ke pemrogramannya. Nah, di sensor temperatur atau sensor suhu, ini dia akan memberikan hasil sensing dari suhu yang kemudian nanti diberikan outputnya dalam bentuk besaran-besaran listrik ya, electrical signal yang kemudian kita nanti bisa hitung juga. Kalau misalkan biasanya sih dalam bentuk ini juga ya, satuan resistansi juga. Jadi kalau misalkan dia hasil resistansinya kemudian hubungannya dengan nanti kalau itu diberikan sumber tegangan atau sumber daya atau power supply-nya, kemudian kalau misalkan nilai resistansinya anggap saja 100 ohm gitu ya. 100 ohm itu bukan 100 ohm dan tante ya. Tadi ohm itu satuan dari resistansi. Ohm gitu ya, OHM. Anggap saja 100 ohm, maka misalkan kalau dia sensornya memberikan hasil resistansi 100 ohm, kalau misalkan tadi sudah dihubungkan dengan sumber tegangan hingga hasilnya sumber tegangannya misalkan setengah volt gitu ya, maka suhunya yang terdeteksi pada saat itu misalkan ya itu adalah 30 derajat misalkan. Tapi kalau misalkan dia nanti resistansinya semakin tinggi, maka bisa jadi tegangannya semakin kecil, maka itu suhunya bisa jadi akan semakin tinggi pula, misalnya jadi 40 atau 35 gitu. Jadi dari sebelumnya 35 derajat. Nah, ini nanti tergantung kalibrasinya kita ya. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu itu biasanya kita harus melakukan kalibrasi dulu. Sama seperti misalkan si BMKG ya, yang senantiasa melakukan kalibrasi dari pompa bensin ya, atau pompa Pertalite atau pompa Pertamax yang ada di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU ya. Itu kan mereka dalam misalkan sebulan sekali mengukur atau mengalibrasi. Jadi kalau misalkan betul tidak dari 1 liter yang dikeluarkan atau ditunjukkan oleh si mesin itu benar-benar 1 liter yang terukur di tabung teranya ya, tabung pengukurnya itu. Misalkan 10 liter betul tidak 10 liter gitu. Jadi dia diukur dari situ. Nah, itu namanya kalibrasi ya. Ini kaitannya dengan sensor temperatur. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bentuk sensor temperaturnya ini. Kalau ada yang pernah bongkar mungkin motor dari kipas angin gitu ya, itu biasanya dipasangnya salah satu dari yang ini. Ya, biasanya dipasangnya yang agak yang atas itu ya. Biasanya salah satunya atau yang kecil. Nah, itu biasanya untuk mendeteksi kalau misalkan si motor kipas anginnya itu sudah terlalu panas, maka dia akan memutuskan arus listriknya ya. Biasanya kan kalau dia sudah kepanasan sekali harus diganti. Jadi kalau misalkan motor kipas angin kita itu tidak lagi mau berputar atau tidak lagi mau nyala, bisa jadi hanya ininya yang rusak. Saya dulu pernah juga tidak tahu ya pada saat motor apa dulu ya, motor pengisap udara di dapur kalau tidak salah itu ya, itu mati. Jadi saya bawa ke tukang ini, ternyata hanya itunya yang rusak. Dia cabut udah jalan lagi, tapi tidak diganti, katanya suruh beli sendiri di pasar. Saya malas beli ke pasar, udah biar aja, yang penting dijaga tidak kepanasan kipas anginnya itu atau kipasnya itu tidak akan merusak lagi motornya. Jadi ini yang biasanya salah satu yang dipasang di motor gitu ya. Nah, kalau misalkan di mobil nanti bentuknya beda lagi ya, yang mendeteksi panas mesin mobil ya. Jadi kalau misalkan mesin mobil itu mencapai suhu misalkan 80 derajat, maka dia akan menghidupkan kipas pendinginnya ya. Makanya kalau misalkan kita menjalankan mobil itu, kemudian nanti dia akan ada kipasnya kadang hidup, kemudian dia mati lagi, kadang hidup, dia mati lagi. Jadi selain radiator yang mendinginkan mesin mobil itu salah satunya juga adalah menggunakan ini. Baik, sudah jam 10, kita teruskan lagi ya, sedikit lagi. Nah, ini tadi yang ditanya oleh siapa tadi ya, Excelti ya kalau tidak salah, yang ada di Vintumol. Ini salah satunya adalah yang menggunakan PIR sensor atau PR infrared sensor atau sepasang sensor inframerah gitu ya, intinya kurang lebih. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi gerakan ya, atau motion detector. Mohon maaf. Nah, salah satu bimbingan saya kebetulan
menggunakan sensor ini untuk pasang di toilet ya. Jadi kalau misalkan toilet itu ada yang menggunakan, maka nanti lampunya juga akan hidup. Tapi kalau sudah tidak ada yang menggunakan toiletnya, maka lampu penerangannya akan dimatikan oleh mikrokontrolernya dengan informasi atau berdasarkan informasi dari sensor ini. Mohon maaf ya. Karena ini puasa saya tidak bisa minum. Baik, saya teruskan nanti dibaca sendiri ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini, sensor PIR-nya atau sensor PIR biasanya kalau di pasaran saya dulu menyebut beli sensor PIR gitu. Mungkin harganya sekitar 20.000 sampai berapa 50-an ribu ya, tergantung mereknya atau tergantung apa namanya sensitivitasnya ini. Nah, ini biasanya outputnya yang kemudian dihubungkan ke microcontroller yang bernilai 1 atau 0 gitu. Jadi selama ada gerakan, misalkan kita berada di dekat sini ya, dia diberi power supply tegangan, kemudian kita bergerak di sekitarnya, maka outputnya akan bisa jadi 0 atau 1 ya, saya lupa untuk dia aktif itu. Kita anggap misalkan ya kalau dia aktif itu 1 ya, ada gerakan artinya 1. Kalau misalkan kita diam, tidak ada gerakan di sekitar sensornya, maka dia akan bernilai 0 seperti itu. Nah, itu oleh microcontroller kemudian dihubungkan ke aktuator nanti ya. Nanti kita masuk ke aktuator setelah ini. Nah, itu yang menggerakkan motor dari pintu. Kalau tadi dipasang di pintu mall ya. Nah, ini hubungan dengan aktuator tadi. Selain sensor tadi ya, ada namanya juga aktuator. Nah, kalau dari kamus bahasa Inggris ya, sumbernya mana ini? Sudah saya sebutkan belum? Adalah perangkat yang menyebabkan sebuah mesin atau peralatan lain itu beroperasi. Jadi kalau misalkan itu aktuator ini bentuknya sebenarnya salah satunya adalah motor ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau ada yang punya mainan mobil-mobilan atau pesawat-pesawatan yang bisa bergerak, itu salah satunya digerakkan oleh aktuator ini. Karena di dalamnya ada aktuator yang berupa motor ya. Kalau orang pasaran saya menyebutnya dinamo, tapi bahasa resminya atau yang benar itu adalah motor bukan dinamo. Karena dinamo itu alat yang nanti digunakan untuk mengubah besaran putaran menjadi besaran listrik gitu ya. Makanya di dalam apa namanya mobil itu kan ada dinamo isi biasanya, itu yang mengubah putaran mesin kemudian menjadi energi listrik yang digunakan untuk ngecas dari si akinya ya. Nah, kurang lebih itu. Jadi harus benar, jangan sampai salah nanti. Jangan sampai nanti sudah belajar apa itu aktuator, ada motor, nanti beda dinamo apa namanya tidak bisa membedakannya. Nah, kalau yang suka main Tamiya juga itu ya, itu namanya motornya kan. Dulu saya juga waktu kecil menyebutnya dinamo. Benar itu bukan dinamo tapi motor. Nah, jadi motornya bisa diganti-ganti, ada yang putarannya kencang, ada yang putarannya tidak kencang. Nah, kita lihat ya. Waktu kita sudah jam 10 lewat 3 menit. Nah, aktuator ini adalah mechanical atau elektromechanical yang perangkat mekanik atau elektromekanik yang menyediakan kendali dan kadang-kadang berupa gerakan terbatas ya dari atau juga posisi yang kemudian dioperasikan baik itu secara manual tapi terutama secara elektrik ya. Baik itu melalui fluid atau cairan gitu ya, bisa jadi hidrolik, bisa jadi tadi berupa magnetik ya, electrical tadi putaran motor. Nah, kemudian dia umumnya itu gerakannya ada dua, ada gerakan linier. Gerakan linier itu misalkan ke depan, ke belakang gitu ya, atau miring gitu, menyamping, atau misalkan juga berupa rotari atau putaran gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, misalkan yang pertama, aktuator itu ada contohnya ya, motor DC atau AC. Motor AC itu yang ada di kipas angin atau di AC kita ya, atau motor DC itu yang ada di mobil-mobilan Tamiya gitu ya, atau mainan-mainan anak-anak itu, mainan biasanya yang ada di pasaran. Kalau motor servo itu biasanya ada di kalau di apa namanya di robot saya itu biasanya untuk menggerakkan robot ini ya, humanoid biasanya. Nanti kita belajar lebih detail di pemrograman robotika. Kalau yang hidrolik itu apa namanya, mungkin ada yang tahu hidrolik, ada ekskavator misalkan gitu ya. Kemudian ada yang apa sih namanya
dongkrak. Nah, kalau yang pneumatik itu biasanya ada di mesin-mesin di industri ya, yang misalkan untuk menyortir misalkan buah atau menyortir apa namanya yang lain ya, barang-barang misalkan yang membedakan antara buah busuk dan buah tidak busuk. Kemudian dia misalkan didorong dengan pneumatik sistem ini dan lain-lainnya ya, contoh itu. Cepat karena waktu kita sudah lewat dari jam 10. Nah, baik itu ya contoh-contohnya, nanti kita lanjutkan lagi di materi berikutnya. Silakan ini sekali lagi kontak saya. Bentar. Mana ya, tidak muncul ya. Baik. Nah, karena hari ini adalah hari terakhir di bulan puasa ini kita bertemu di pertemuan ke-10 ini, saya tidak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf atas segala kesalahan saya baik lahir dan batin dalam penyampaian materi ataupun sikap selama ini, baik itu di WA group, baik itu chat pribadi, DM atau japri ya. Kadang-kadang ada yang menjapri saya gitu kan. Saya berikan emoticon yang macam-macam isinya di situnya. Karena mungkin ada yang sudah berkali-kali diumumkan di di grup tapi tetap menjapri gitu. Tapi tidak apa-apa karena itu mungkin kesalahan saya juga. Informasinya tidak sampai langsung ke kawan-kawan sekalian. Harusnya saya japri satu-satu gitu ya, tidak lewat grup. Nah, itu saya mohon maaf juga kalau misalkan mungkin sedikit jengkel gitu ya, kadang-kadang di japri tapi sudah saya umumkan di di grup. Nah, mohon maaf atas kejengkelan saya yang kadang-kadang ada itu. Kemudian mungkin ada kata-kata yang menyinggung kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian, saya juga mohon dimaafkan lahir dan batin ya. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan lagi setelah Idul Fitri di pertemuan daring seperti ini lagi ya. Saya kira itu ya. Mohon maaf tidak kita harus akhiri karena waktunya yang terbatas. Baik. Oke, saya kira itu. Saya stop sharing dulu. Nah, nih saya pindahkan dulu yang di BS-nya. Saya kembali ke Zoom. Baik, demikian ya pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di WA group atau kalau yang sungkan di grup karena mungkin ada rekan lain yang bisa jadi ngebully atau takut dibully kawannya, sudah dijapri saja atau di email saja ya. Kalau misalkan di email itu biasanya saya bisa menjawab lebih panjang karena saya bisa mengetik. Kalau di ini nanti biar tidak keriting jempolnya ya kalau di handphone. Baik, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada kesempatan hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen sudah dibuka kah, Pak? Ya nanti saya buka, saya mohon maaf lupa Wenta atau Meliana. Siapa tadi ya? Nanti insya Allah saya buka habis ini, sebentar ya. Saya lupa.